Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Yunisa Nadra Marsilia dari Departemen Kimia dengan NRP 5004241-8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kuis 2 Fisika Listrik dan Magnetik kelas 3. Baik, di sini saya akan share screen untuk soalnya terlebih dahulu. Untuk soal yang nomor pertama, disediakan sebuah kawat persegi dengan panjang sisi A sama dengan 10 cm dan berarus I3 sama dengan 2A. Terletak di tengah-tengah dua buah kawat lurus sangat panjang masing-masing berarus I1 sama dengan 10A dan I2 sama dengan 4A. Dan terpisah sejauh D sama dengan 28 cm pada gambar. Jadi di sini yang pertama yakni kita disuruh menggambarkan arah gaya Lorentz pada setiap sisi kawat persegi akibat medan magnet oleh kawat berarus I1 dan I2. Di sini kita menggunakan kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan yakni contohnya seperti ini. Ini untuk I, lalu ini untuk B atau sebagai medan magnetnya. Lalu yang sejajar di sini yakni F atau gaya Lorentz-nya. Mohon maaf, gambarnya di sini kurang jelas, jadi kurang lebih seperti ini. Untuk tangan ibu jari ini sebagai arah arus listriknya, lalu B di jari telunjuk sebagai medan magnet, dan juga F ini sebagai gaya Lorentz yang nantinya ditimbulkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk masing-masing sisi kawat persegi. Untuk sisi PQ atau bagian atas, untuk bagian atas ini, jadi arus I3-nya mengarah ke kanan. Jadi jika kita mengikuti kaidah tangan kanan, arus I3-nya mengarah ke kanan untuk ibu jari berarti ke arah kanan. Lalu untuk medan magnetnya yakni mengarah ke dalam atau ke dalam bidang. Jadi untuk gaya Lorentz yang ditimbulkan adalah ke bawah. Jadi seperti ini. Untuk gambar yang sudah saya jawab bisa dilihat di contoh next jawabannya setelah ini. Lalu yang kedua yakni sisi QR bagian kanan. Jadi bagian kanan ini arusnya mengarah ke bawah. Untuk karena arusnya mengarah ke bawah, jadi ibu jari mengarah ke bawah. Lalu untuk karena ini berada di sebentar. Karena ini berada di tengah-tengah antara I1 dan I2, maka untuk medan magnetnya ya hasil superposisi dari I1 dan I2. Namun karena I1 lebih besar dari I2. Kemudian untuk gaya Lorentz yang ditimbulkan dari sisi kanan sendiri atau dari sisi QR sebelah kanan yakni ke arah kanan. Jadi tadi arah arusnya ke bawah, lalu medan magnetnya hasil superposisi, jadi gaya Lorentz-nya adalah ke kanan begini. Lalu untuk selanjutnya yakni sisi SP atau sisi bagian sisi RS, sisi bagian bawah. Yang ini sisi SP ini karena arusnya ke kiri, jadi ibu jari ke arah kiri, lalu medan magnetnya menuju ke arah dalam dan juga gaya Lorentz-nya artinya menuju ke atas. Berarti seperti ini guys, kurang lebihnya. Lalu untuk selanjutnya yang terakhir yakni untuk arus I3 yang ke arah atas. Jadi karena dia juga berada di antara I1 dan I2, maka medan magnetnya juga hasil dari superposisi I1 dan I2. Namun I1 lebih besar daripada I2. Dan gaya Lorentz yang ditimbulkan dari arah arus ke atas ini adalah ke kiri. Jadi arah arusnya ke atas, medan magnetnya berarti ke kiri. Seperti ini kurang lebihnya. Lalu untuk soal nomor 2, di sini gaya Lorentz pada sisi RS. Sebentar, saya akan share screen ke jawaban kuis yang sudah saya kerjakan. Saya akan share screen ke kuis. Nah, seperti ini. Ini untuk jawaban yang sudah saya kerjakan. Lalu untuk bagian B yakni gaya Lorentz pada sisi RS. Jadi sebelum kita menentukan medan magnetnya, kita harus mengetahui jarak ke I1, ke arus 1, dan ke arus 2. Karena di R1, D yang kita ketahui adalah 28 atau 0,28 meter, begini. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Sebentar, ini 0,28. Jadi 0,28 dikurangi dengan A-nya. A-nya di sini diketahui 0,1 atau 10 cm atau 0,1 meter sama dengan 0,18 meter. Lalu untuk I2-nya sejajar dengan R2 sama dengan A, yakni langsung saja 0,1 meter. Kemudian di sini dicari B1 atau medan magnet 1 dengan rumus mu 0 arus 1 per 2pi R1. Sehingga kita masukkan 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali 10 per 2pi dikali hasil dari R1-nya sendiri yang bagian ini. Lalu didapatkan yakni hasilnya 1,11 kali 10 pangkat min 5T. Kemudian, sebentar, saya hapus dulu ini. Kemudian untuk medan listrik kedua yakni
mu 0 dikali arus arus I2 dikali per 2P dikali R2. Dimasukkan juga 4Pi dikali 10 pangkat min 7 dikali I2-nya diketahui yakni 4 per 2Pi dikali 0,1 dan didapat yakni 8 dikali 10 pangkat min 6T. Dan arah medannya yakni keluar bidang. Untuk yang B1 masuk ke dalam bidang. Sebentar. Kemudian untuk B totalnya sendiri yakni B1 dikurangi B2. Yang tadi sudah diketahui B1-nya yakni 1,11 dikali 10 pangkat min 5 dikurangi 0 dikurangi B2-nya yakni 8 dikali 10 pangkat min 6T. Didapatkan hasil untuk B totalnya atau medan magnet totalnya yakni 3,1 dikali 10 pangkat min 6T. Lalu untuk mencari gaya Lorentz itu diketahui rumusnya yakni arus dikali L atau panjang dikali B medan magnet totalnya. Lalu dimasukkan untuk diketahui arusnya yakni 2, kemudian dikali 0,1 dari panjangnya atau A-nya, kemudian dikali B total dari eh, pengurangan B1 dan B2 sendiri. Kemudian didapatkan hasil dari gaya Lorentz yakni 6,2 dikali 10 pangkat min 7N. Dan arahnya ke kiri untuk medan magnetnya yakni masuk ke bidang karena I1 lebih besar daripada I2. Kemudian untuk soal yang nomor C yakni gaya Lorentz pada sisi PS. Sama halnya seperti bagian B, kita mencari dulu medan magnet dari masing-masing, yakni medan magnet pertama dan juga medan magnet kedua. Dengan rumus yang sama kita memasukkan, lalu didapatkan untuk medan magnet pertama 2 dikali 10 pangkat min 5T dengan medan magnet masuk ke dalam bidang, dan juga medan magnet kedua didapatkan 4,44 dikali 10 pangkat min 6T, dan medan magnetnya mengarah keluar bidang. Untuk medan magnet totalnya sendiri yakni 1,56 dikali 10 pangkat min 5T. Dan untuk gaya Lorentz-nya sendiri, dengan rumus yang sama juga, kita mendapatkan hasil 3,12 dikali 10 pangkat min 6 N dengan arah ke atas dan juga medan magnetnya masuk ke bidang dengan I1 lebih besar daripada I2. Selanjutnya yakni nomor 2, diketahui I1 sama dengan 1,2A ke atas dan juga I2 sama dengan 1,5A ke bawah. Lalu untuk panjang kawat 1 dan panjang kawat 2 sama dengan L meter dengan titik P sama dengan L per 2. Ditanyakan di sini adalah vektor medan magnet di titik P akibat kawat 1. Yang kedua, vektor medan magnet di titik P akibat kawat 2 dan C, resultan vektor di titik P akibat kawat 1 dan 2. Lalu, untuk yang bagian A, rumus medan magnet yakni mu 0 dikali arus per 2pi dikali R. Jarak P dari kawat 1 sama dengan R1 atau sama dengan L per 2. Di sini, dengan rumus seperti soal-soal sebelumnya, menggunakan mu 0 I1 per 2pi R1, kita memasukkan yang diketahuinya ke dalam rumus-rumusnya. 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 1,2 karena arah arus satunya 1,2 per 2pi dikali R1. R1-nya L per 2. Lalu didapatkan hasilnya yakni 4,8 dikali 10 pangkat min 7 per L T. Dan arah arusnya ke atas dengan medan magnetnya masuk ke dalam bidang. Lalu untuk bagian yang B, jarak P dari kawat 2 atau R2 itu sama L per 2. Lalu untuk medan magnet B2 itu berada di P2. Dan menggunakan rumus yang sama juga, kita memasukkan angka-angkanya 4P dikali 10 pangkat min 7 dikali 1,5 per 2P dikali L per 2 didapatkan hasilnya 6 dikali 10 pangkat min 7 per LT. Kemudian, sebentar. Untuk yang bagian C yakni resultannya atau B totalnya. Seperti halnya sebelum-sebelumnya, kita mengurangi medan magnet kedua dikurangi medan magnet pertama. Didapatkan hasilnya yakni 1,2 dikali 10 pangkat min 7 per LT dengan arah keluar bidang. Selanjutnya untuk soal nomor 3, diketahui eh, disajikan sebuah bidang persegi panjang dengan panjang L dan juga tinggi H beserta arus. Di sini panjang L-nya sendiri adalah 200 cm. Didapatkan 2 meter dengan lebar W-nya sama dengan 10 cm atau 0,1 meter dan jarak dari kawat ke sisi terdekat loop H sama dengan 1 cm atau 0,01 meter. Lalu ditanyakan yakni flux magnetik B jika arus berubah menurut I sama dengan A plus BT, di mana A dan B adalah konstanta, tentukan nilai GGL induksinya, kita menentukan GGL induksi. Dan untuk yang C, yakni tentukan arah arus induksi pada kawat persegi panjang. Baik, kita menjawab persoalan nomor A dulu. Di sini dicari yakni flux. Untuk medan magnet sendiri rumusnya seperti soal-soal sebelumnya, yakni mu 0 dikali I per 2pi dikali R. Sedangkan untuk flux sendiri yakni B dikali turunan dari A. Bisa juga disederhanakan menjadi B dikali L dr atau bisa juga mu 0 dikali I kali L per 2pi dikali R turunan dari R.
Kemudian kita masukkan di sini batas R dan H, batas R dari H hingga H plus W. Di sini kita masukkan H dan juga H plus W-nya, batas-batasnya, jangan lupa dimasukkan. Kemudian kita masukkan rumus-rumus yang kita dapat tadi, yakni mu 0 dikali I dikali R per 2pi R dikali turunan dari R. Kemudian kita sederhanakan lagi integralnya menjadi ln di sini. Dari untuk rumus yang ini tetap dan batas-batasnya di sini diubah menjadi ln atau logaritma natural. Kemudian fluxnya di sini dihitung, dimasukkan 4 pi dikali 10 pangkat min 7i dikali 2 per 2pi. Untuk ln-nya sendiri diketahui di sini tadi sebentar. Diketahui di sini tadi 0,1 dan juga tingginya 0,01 sehingga kita masukkan sebentar saya hapus supaya tidak mengganggu. Baik, sudah. Kita masukkan sehingga didapatkan fluxnya yakni 9,6 dikali 10 pangkat min 7i satuan Weber. Lalu untuk jawaban persoalan B yakni mencari GGL induksi. Rumusnya yakni min D flux per D theta. Sehingga dimasukkan kita udah mengetahui fluxnya tadi, hasil dari fluxnya min D per D theta 9,6 dikali 10 pangkat min 7 I. Sehingga didapatkan di sini 9,6 dikali 10 pangkat min 7 DI per DT. Kemudian B-nya di sini tadi udah diketahui yakni 10, sehingga dikalikan dan didapatkan hasil GGL-nya yakni min 9,6 dikali 10 pangkat min 6 volt. Lalu persoalan C, tentukan arah arus induksi pada kawat persegi panjang. Jika arah arus induksi mengalir berlawanan arah jarum jam, maka akan menghasilkan medan magnet yang mengarah keluar. Lalu untuk arah arus induksi pada kawat persegi panjang tersebut adalah berlawanan arah jarum jam, sehingga medan magnet yang dihasilkan adalah mengarah keluar. Lalu di sini untuk persoalan terakhir yakni diketahui disajikan sebuah gambar eh, seperti gambar berikut. Sabar. Disajikan sebuah gambar rangkaian seri sebagai berikut. Lalu diketahui di sini L-nya yakni 26,5 mH sama dengan 26,5 dikali 10 pangkat min 3H. Dengan C1-nya 56 mikro F sama dengan 56 dikali 10 pangkat min 6F. Lalu C2-nya 50 mikro F sama dengan 50 dikali 10 pangkat min 6F. Dan hambatannya sendiri 10 ohm. Untuk frekuensinya sendiri 60 Hz dan Vmax-nya 720 volt. Ditanyakan di sini yakni pertama nilai C ekuivalen dari rangkaian seri RLC tersebut. Di sini untuk rangkaian seri sendiri memiliki rumus untuk rumus yang di bawah ini. Sebentar. Rumusnya yang ini. Untuk rangkaian seri 1 per C ekuivalen sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2. Lalu dimasukkan sendiri di sini sebentar. 1 per 56 dikali 10 pangkat min 6 plus 1 per 50 dikali 10 pangkat min 6. Didapatkan hasil dari C ekuivalen sendiri yakni 26,415 mikro F. Lalu ditanyakan untuk yang bagian B, yakni impedansi rangkaian. Impedansi rangkaian dibagi menjadi dua, yaitu reaktansi induktif dan juga reaktansi kapasitif. Yang pertama XL dengan rumus 2pi FL dan dimasukkan ke angka-angka yang kita ketahui tadi, yang kita ketahui di atas ini, dimasukkan ke dalam rumus, didapatkan hasil dari reaktansi induktifnya yakni 9,990 atau 10 ohm. Untuk reaktansi kapasitif di sini yakni rumusnya 1 per 2 PF C ekuivalen dan dimasukkan data-data yang sudah didapatkan sehingga dihasilkan 100,25 ohm. Lalu untuk impedansinya sendiri dengan rumus R kuadrat plus dalam kurung XL min XC pangkat 2 didapatkan hasil dari impedansi rangkaiannya yakni 10,80 ohm. Untuk yang C, di sini ditanyakan persamaan arus sebagai fungsi waktu. Tegangan maksimalnya yakni VT atau Vmax sama dengan sin omega T sama dengan 220 sin 2pi dikali F dikali T. Untuk arus maksimumnya sendiri, Imax sama dengan Vmax per Z atau impedansinya sama dengan 220 per 18,03 sama dengan 12,2 A. Dan arus maksimumnya persamaannya yakni IT sama dengan I max sin 2pi FT plus theta. Lalu untuk sudut fase tannya sama dengan XC min XL per R sama dengan 25 min 10 per 10 karena kita sudah mendapatkan hasil dari XC dan XL-nya tadi sehingga kita masukkan. Kemudian didapatkan hasilnya yakni 56,3. Dan sudut fasenya sendiri memiliki persamaan IT sama dengan 12,2 sin 2pi 60 T plus 56,3 derajat. Sehingga persamaan-persamaannya bisa saya garis bawahin di sini untuk tegangan, lalu untuk arus maksimum, dan juga sudut fase. Kemudian untuk persoalan terakhir yakni ditanyakan frekuensi resonansi rangkaian dengan rumus 1 per 2P dikali L, 2Pi akar L dikali C.
kita masukkan data-data yang sudah kita dapatkan sebelumnya sehingga didapatkan hasil dari frekuensinya sebesar 190,11 Hz. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai kuis 2 fisika listrik dan magnetik. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dalam menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.